Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kejadian di laga Bali United kontra Persib Bandung membuat para netizen ini bertanya, apakah masih perlu adanya VAR? Jawaban kami, perlu. Sebab VAR itu nggak salah, yang salah wasitnya. Sebagai catatan, yang mengoperasikan VAR di ruangan VAR itu bukan wasit loh ya, tapi petugas dari Hawkeye. Wasit di ruangan itu cuma ngasih masukan aja. Contoh waktu Bali versus Persib, ini kan yang bertugas adalah wasit Aidil Azmi dan Furqon. Nah, harusnya dua wasit ini ngomong nih sama wasit Heru Cahyono. Contoh, tuh pelanggaran Elias Dolah pada DDS, pantas kartu merah. Harusnya ngomong kayak gitu. Sebab di sini petugas dari Hawkeye ini udah bener. Itu videonya diulang-ulang terus. Tapi kan wasit di ruangan VAR ini nggak ngomong tuh sama wasit Heru Cahyono. Lalu kejadian Jefferson Asis mukul Nick Wivers, petugas Hawkeye udah benar nulis potensial red card, tapi wasit Aidil Azmi di ruangan VAR nggak bilang sama Heru Cahyono itu wajib kartu merah. Dan wasit Heru Cahyono pun pasti punya alasan, wong wasit di VAR aja nggak bilang itu kartu merah, kan gitu. Dengan kejadian ini harusnya sih membungkam nih mulut Erick Thohir yang selalu bilang wasit juga manusia. Wasit itu juga manusia. Ya, betul manusia. Tapi kalau udah dibantu alat, diingetin berkali-kali tapi nggak berubah juga, apa masih pantas disebut manusia? Lalu gimana solusinya? Nah, ini kami bilang, kami mengkritik tapi kami ngasih solusi. Ini bedanya kritik sama hujatan. Nah, solusinya adalah untuk memperbaiki wasit. Kalau pendapat kami ya, harus dibentuk sebuah badan yang mengawasi wasit di setiap pertandingan. Jadi wasit yang bertugas itu ada pengawasnya. Kalau wasitnya salah langsung ditegur atau dikasih kartu. Ya mungkin kartu merah kali ya. Ya salah satu contohnya di Liga Amerika. After review, foul, tripping by number 15 of the purple team. Final decision, red card, foul, restart for Cincinnati. Petugas VAR dan wasit itu kalau berkomunikasi disiarin ke publik loh. Jadi bisa ketahuan nih wasit utama dengan wasit VAR ini ngobrolin apa. Ya kalau semalam kita kan nggak tahu ini wasit VAR dengan wasit utama ngomongin apa sih. Tapi kan di Indonesia mah hal-hal yang seperti ini yang memajuin sepak bola ini pasti banyak yang nolak. Wong VAR aja ditolak sana sini. Kalau bukan Eto kemarin yang ngotot minta pakai VAR, mungkin VAR itu nggak bakalan ada di Liga Indonesia. Nah, ini juga sama. Kejadian ini artinya bisa membuka mata Boyan Hodak dan Alberto Rodriguez yang bilang kenapa Persib selalu kesulitan kalahkan Bali United. Bukan karena mitos, bukan karena kutukan, tapi karena wasit. Bali itu ingin selalu dianggap tim paling bagus, tim paling kuat, serta tim paling segalanya di Liga Indonesia. Istilahnya Bali United ini nggak mau kalah deh sama Persib. Sebab Persib ini disebut tim nomor 1 di Indonesia. Enak aja, gua tim yang paling kaya, gua yang harus dijadikan disebut tim paling nomor 1 di Indonesia. Kan gitu, makanya Bali United ini selalu berpikir buat gimana caranya mengalahkan Persib dengan cara apapun. Makanya wasitlah yang selalu jadi alat. Dan khususnya pertandingan tadi malam, kalau kami lihat ya, semua pemain Persib tampil maksimal, nggak ada yang loyo. Cuma itu masalahnya pemain Persib ini tuh jadi down karena wasit. Contoh ya, sekelas Siro aja nih nggak bisa bergerak bebas. Sebab ya Siro pun mikir 2 kali, nyerang dikit, senggol sedikit pasti pelanggaran. Ya gimana pemain Persib mau stay atau mau stabil mainnya? Ada rasa ketakutan di para pemain Persib. Bukan masalah ketakutan skill ataupun kemampuan para pemain Bali United, tapi ketakutan kena kartu. Paham ya sekarang kenapa Persib ini sulit banget dari 2017 sampai sekarang ini mengalahkan Bali United? Karena itu mental yang diacak-acak sama wasit.
Seperti yang pernah kami bilang, jika akan terus bertambah tim-tim Indonesia yang akan kena sanksi registration bans dari FIFA. Setelah sebelumnya ada Persiraja, Persikab, Sada Sumut, Persiwa, Barito Putra, PSM Makassar, PSS Sleman, dan Persija Jakarta, kini bertambah lagi dengan Persikabo. Persikabo pun sama, dilarang ikutan transfer selama 3 periode. Kami pribadi belum tahu penyebabnya, kenapa Persikabo ini kena sanksi. Tapi mungkin sama kasusnya dengan tim-tim lain, ini soal illegaling transfer atau transfer yang ilegal. Baik itu pemain maupun pelatih yang transfernya ini macet atau tersendat. Untuk Persija Jakarta, statusnya dinaikkan nih, bukan lagi 3 periode nggak boleh ikutan transfer, tapi seperti Persiwa, jadi tanpa batas waktu, tergantung FIFA mau nyabut sanksi itu apa enggak. Nah, kira-kira apa ya yang bikin Persija ini dapat sanksi tambahan? Apakah cuma gara-gara transfernya Rio Matsumura yang macet nih, atau mungkin ada sanksi yang lain nih? Terus apa bedanya antara sanksi 3 periode transfer ya dengan unlimited sanksi? Kalau sanksi 3 periode itu artinya 3 kali bursa transfer, klub itu nggak boleh ikutan. Tapi sanksi ini bisa hilang atau dicabut kalau udah lewat 3 periode atau kalau klub itu udah menyelesaikan kasusnya. Tapi jika untuk unlimited sanksi seperti yang diterima oleh Persiwa dan Persija, ini tuh larangan ikut transfer sampai kapanpun, bahkan mungkin bisa selamanya. Kecuali klub yang bersangkutan harus menyelesaikan seluruh permasalahannya ke FIFA. Itu pun kalau disetujui oleh FIFA. Jadi untuk Persiwa dan Persija ini tergantung FIFA loh ya. Kalau FIFA mau nyabut ya itu bebas. Tapi kalaupun FIFA nggak mau nyabut, meskipun itu prosesnya udah atau permasalahannya udah diselesaikan, ya selamanya nggak bisa ikut transfer. Jadi untuk Persiwa dan Persija jangan salah paham loh ya, bukan berarti nggak bisa dicabut, tapi tergantung FIFA. Nah, kita akan lihat ada tim mana lagi yang akan menyusul. Terus dengan kejadian-kejadian seperti ini, apakah PSSI nggak mau bantuin? Ya nggak bisa, sebab ini tuh urusannya antara FIFA dengan klub, bukan urusan PSSI. Tapi kalau nanti ketika sanksi ini belum dicabut sama FIFA, tapi klub-klub itu masih ikutan transfer, maka PSSI pun kena sanksi juga. Ribet kan? Nah, makanya itu, ini kita lihat nih, ini siapa yang akan main mata nih. Soalnya kalau nanti klub-klub ini bisa ikutan bursa transfer tapi FIFA belum mencabut sanksinya, kan PSSI yang kena nih. Ini kan pasti Erick Thohir yang jadi sasaran utama. Apakah benar nih Erick Thohir yang melegalkan mereka untuk ikutan transfer, atau ada oknum-oknum di Esko PSSI nih gitu? Kan gitu, nanti lihat aja ya. Dari Timnas Indonesia, buat para lokal kampret yang selalu nyinyirin pemain keturunan dan bilang pemain lokal kita itu 11-12 dengan pemain keturunan. Nih, dengerin sendiri apa keluhan dari Sintayong untuk para pemain lokal. 선수들이 전혀 팀에 경기할 때 커뮤니케이션을 잘 하지 않는 그런 문화적인 게 있어서 선수들끼리 선수들이다 보니까 사실은 전술이 중요한데 우리 선수들이 너무나 조용하게 경기하다 서로가 일정상 시간도 부족하고 하다 보니까 나는 사실 나단에 대해서는 훈련할 때마다 계속 얘기를 하라고 내가 주문하는데도 불구하고 우리 좀 쑥스러워하고 미안해하고 하다 보니까 좀 경기장 안에서 하는 얘기이기 때문에 서로가 이해할 것이고 크게 문제될 것은 없다고. Gimana? Udah denger ya? Dan ini fakta lo ya. Dari zaman baheula pemain kita itu kalau di lapangan kebanyakan diem alias kurang komunikasi. Pemain bola itu di lapangan gak masalah teriak-teriak kalau buat ngingetin temennya. Jangan ini mah ketika ada pemain yang teriak-teriak atau ngomel-ngomel sama temennya, malah dihujat. Contoh kemarin Nathan nih ngomel-ngomel sama pemain lokal kita, malah dihujat. Padahal ya harusnya kayak gitu. Semua pemain bola itu ya harus begitu, harus sering banyak bicara di lapangan, harus saling mengingatkan. Sebab ya kalian tahulah, main bola itu capek. Kalau stamina udah mulai drop, konsentrasi pun pasti akan hilang. Boro-boro mau dengerin
perintah dari pelatih, buat lari aja berat. Disinilah pentingnya komunikasi. Makanya ya, kalau ada pemain di lapangan yang ngomel-ngomel ataupun ngoceh-ngoceh sama temennya, jangan dianggap belagu lu, baru jadi pemain naturalisasi aja udah berani ngoceh-ngoceh sama pemain lokal. Nggak begitu. Ini kan emang harus seperti kayak gitu. Tapi kan biasanya para pemain lokal kita ini tuh gengsian loh. Dia ini udah kecapean, staminanya habis. Tapi dia nih nggak mau diminta ganti loh sama pelatihnya, karena takutnya dianggap gak dipakai lagi nanti. Padahal nggak bisa gitu. Kalau konsentrasi udah berkurang dan habis gitu ya, mendingan minta ganti aja biar nggak ngeganggu stabilitas dari permainan tim. Nah, kalau soal Nathan, Justin Hubner, dan lain-lain ngomel-ngomel sama pemain lokal, bukan karena mereka ini belagu sebab mereka ini pemain naturalisasi, karena di luar negeri, emang kalau kalian mau tahu ya, ada aturan. Pemain bola itu kalau di lapangan diem baik alias nggak ngobrol, nggak ngingetin temennya, itu malah kena sanksi loh dari klub dan pelatih. Beda di Indonesia, ngoceh-ngoceh di lapangan malah yang ngoceh yang kena sanksi. Inilah kemunduran sepak bola kita. Kita ini berjaya dulunya, 50 tahun yang lalu. Kami yang mengajarin Jepang, Korea itu main bola. Makanya sampai sekarang kami itu masih bingung dan heran loh sama para lokal kampret yang bilang program Sintayong dan pemain keturunannya ini tuh nggak bermutu, nggak berkembang. Dan mereka bilang timnas Indonesia zaman dulu itu lebih bagus, lebih berprestasi dibandingkan era Sintayong sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan kami adalah kalau timnas zaman dulu lebih hebat dan lebih berprestasi dari eranya Sintayong sekarang, kenapa nggak pernah lolos Piala Dunia? Kenapa nggak pernah lolos Piala Asia? Kenapa nggak pernah lolos Olimpiade? Kan gitu, silahkan jawab sendiri. Lanjut ke berita klub dari Madura United. Ini mengejutkan juga sih. Madura ini masih ada di Champions Series loh ya. Tapi tiba-tiba ditinggalkan pelatihnya Maurizio Sousa. Hal ini diposting di akun resmi Madura United. Dan ini sebenarnya udah kami prediksi loh ya. Karena emang kontrak si Sousa ini tuh cuma sampai akhir musim aja. Cuma ya agak mengejutkan juga sebab Madura ini masih berkiprah loh di Champions Series. Nah, kabarnya justru Maurizio Sousa sendiri yang memutuskan nggak mau memperpanjang kontrak. Nah, kita akan lihat nih siapa pengganti Sousa. Apakah pelatih baru di Liga 1 ataukah nama-nama yang emang udah berseliweran seperti Gomes de Oliveira, Dejan Antonik, Bambang Nurdiansa, dan lain-lain. Ya, akan kita tunggu aja nanti. Lalu ada Semen Padang yang kabarnya justru tengah negosiasi dengan mantan penyerang Persebaya Paulo Victor. Victor ini kembali diproyeksikan andai Liga 1 pakai 8 pemain asing. Nah, sebagai info aja nih ya, Semen Padang ini lagi menyeleksi sekitar 12 pemain asing dan 8 diantaranya kemungkinan akan diambil. Nah, lalu apakah ini artinya regulasi 8 pemain asing musim depan akan jadi dipakai? Nah, ini pernyataan PSSI melalui Arya Sinulinga. Wacana itu 8 pemain asing. Akan kita belum ada aturan untuk itu ya. Soal wacana dan sebagainya kan bisa aja di mana-mana. Tapi yang pasti aturannya kan kita belum lihat dari LIB ya. Nanti kan tapi kita akan kembali lagi. Kita akan lihat aturan ini apakah membuat ruang-ruang bagi kita untuk mendapatkan pemain timnas makin bagus atau enggak gitu kan. Tujuannya ke sana juga. Di samping juga untuk membuat liganya lebih kompetitif gitu ya. Bisa juga. Lebih menarik dalam permainan bisa jadi aja gitu. Nah, dari pernyataan Arya Sinulinga ini ada beberapa kesimpulan yang kami tangkap. Yang pertama, mungkin saja Liga 1 ini musim depan pakai 8 pemain asing. Tapi kemungkinan PSSI ngasih syarat-syarat tertentu. Seperti misalnya nih ya, harus ada pakai pemain U23 atau U20 dalam setiap pertandingan. Minimal 1 dan 2 orang. Kemudian mewajibkan tim-tim Liga 1 pakai 1 penyerang lokal dalam 1 pertandingan. Minimal 45 menit ya. Lalu juga pemain asing boleh 8, tapi 1 diantaranya harus marquee player. Kenapa kami berpikiran seperti itu? Sebab Arya bilang 8 pemain asing atau pemain asing makin banyak, artinya Liga Indonesia makin kompetitif dan terkenal. Tapi jangan sampai timnas kekurangan pemain. Nah, itu kan yang dibilang
Nah, seandainya Liga 1 musim depan pakai 8 pemain asing, maka jangan ada lagi yang ngehujat PSSI lu ya, dan bilang PSSI ini membunuh talenta lokal. Kan bukan PSSI yang usulin, tapi klub yang ngusulin, ya klub dong yang disalahin. Dan jika Liga 1 pakai 8 pemain asing, maka timnas Indonesia pun dan Sintayong nggak boleh lagi dihujat loh ya, kalau nantinya Sintayong ini pakai full naturalisasi. Sebab Sintayong mau cari pemain lokal dari mana kalau liganya full pemain asing. Jadi kalau nantinya timnas pakai full naturalisasi, salahin klub ya, bukan PSSI. Karena kan PSSI itu dia ini cuma mikirin nasib timnas. Ya PSSI mah nggak peduli mau pakai siapapun di timnas, yang penting timnasnya berprestasi, kan gitu. Yang paling juga yang ribut itu adalah Toel dan pasukannya, ya kan, kalau timnas pakai full naturalisasi.